menembus sejarah tabu tato. Tato di Indonesia seringkali dikaitkan dengan stigma negatif. Pengguna tato kerap dianggap tidak beradab, tidak berpendidikan, bahkan kriminal. Ada pula anggapan bahwa tato merupakan kebudayaan luar yang dapat merusak bangsa Indonesia. Padahal dalam sejarahnya, tato di Indonesia sudah berkembang sejak peradaban kuno, yaitu di suku Mentawai, Dayak, dan Batak. Tato pada waktu itu digunakan sebagai penanda identitas kesukuan atau penanda peristiwa penting dalam hidup. Seiring waktu, tato menjadi sesuatu yang sifatnya tabu karena adanya pendisiplinan tubuh. Dalam komunitas masyarakat adat, tato menjadi bagian dari simbol dalam ritual komunitas. Tato yang diambil dari lukisan tertentu menjadi lambang kekuasaan, kekayaan, dan kearifan dalam ranah komunitas tentunya. Lantas, pengguna tato yang semula menjadi penanda kelompok pun digunakan sebagai simbol individu. Tato di Indonesia sesungguhnya telah dipakai oleh masyarakat adat sebagai simbol kelompok. Salah satunya adalah suku Dayak. Bagi sebagian suku Dayak, tato adalah ahwal yang tak terpisahkan dari tubuh mereka, bahkan dianggap sebagai anggota tubuhnya. Tato menjadi sesuatu yang sakral dan erat berkaitan dengan ritual maupun profesi yang dijalankan. Setiap motif tato pun berbeda satu sama yang lain. Pembuatan dan peletakannya pun tak boleh sembarangan. Terdapat kepercayaan bahwa tato yang semula berwarna hitam akan berubah menjadi warna emas guna menjadi penerang jalan menuju keabadian saat si empunya tato meninggal dan sudah melalui rangkaian upacara tiwah. Bagi suku Dayak sendiri, tato memiliki fungsi, mulai dari penanda kepemilikan, jimat untuk menjaga dari roh jahat, penghargaan atas jasa karena sering menolong, juga keberanian di medan perang. Sementara, tato bagi perempuan Dayak sendiri dapat berarti dirinya telah siap untuk menikah. Makna dari tato begitu dekat dengan kekuasaan dan kekuatan. Tak jarang, tato pun diukir di tubuh para kepala suku sebagai bentuk penanda bahwa ia adalah seorang pemimpin dan raja di kelompoknya. Tato mendatangkan hormat dari mereka yang dipandang berada di kelas lebih rendah. Lalu apa yang merubah stigma tato menjadi hal yang negatif? Stigma itu bisa ditarik dari peristiwa Orde Baru. Kala itu, pada tahun 1983 sampai 1984, masyarakat tengah dirundung kekhawatiran yang tinggi akibat tindak kriminalitas yang meningkat di dalam masyarakat. Pemerintah pun bertekad untuk menekan angka kriminalitas dengan cara menembaki mereka yang menggunakan tato di tubuhnya. Preman kala itu menjadikan tato sebagai identitas kelompoknya, sehingga pemerintah pun menjadikan tato sebagai indikator target sasaran pemerintah. Penggunaan tato seperti yang dilakukan oleh para preman tersebut menjadikan makna tato yang semula begitu sakral, lantas kini mengalami berbagai pergeseran makna. Tiap individu pun mengenakan tato dengan motivasi dan pemaknaan yang berbeda-beda. Ketika seorang individu ingin menunjukkan identitasnya yang kuat dan berkuasa, maka tato menjadi salah satu penggambaran dan tampilan yang dipakai untuk menunjukkan identitas tersebut. Tak heran, dalam beberapa penggunaannya, makna tato akhirnya tereduksi menjadi simbol kekuasaan dan kekuatan yang kerap dikaitkan dengan sikap koersif dan kekerasan. Namun, terlepas dari reduksi makna yang terjadi, setiap individu berhak untuk mengenakan tato sebagai salah satu bagian dari ekspresi dan pembentukan identitas diri. Asalkan pengguna tetap bertanggung jawab dengan penggunaan tato yang ada, agar sarana ekspresinya tersebut tak lantas malah balik menjadi stigma negatif untuk dirinya sendiri. Semoga dengan adanya tayangan video ini dapat menambah wawasan pengetahuan kalian tentang dunia tato.
Salam Kredigital Media, salam cinta Indonesia.